telah turunkan kepada engkau berupa kitab tibyanan, itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Ya, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, qad bayyana lana fi hadzal qur'ani ilma kulli syai'in fa innal qur'ana ishtamal ala kulli ilmi nafi'in min khabari ma sabaq wa ilmin ma sayati. Ya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ini semua ilmu tentang segala sesuatu. Karena Al-Qur'an ini mencakup semua ilmu yang bermanfaat dari khobar yang telah berlalu dan khobar yang akan datang. Segala halal haram disebutkan, dijelaskan, dan semua yang dibutuhkan manusia pun dijelaskan. Gitu ya. Ini, jadi Al-Quran itu sudah Allah terangkan lengkap. Apa maknanya di situ? Apa segala sesuatu itu sudah Allah terangkan dalam Al-Quran? Maksudnya gini ya, ada satu kisah bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ada suatu ketika ada seorang alim, ya, di restoran gitu ya, lagi makan. Ternyata di sampingnya ada seorang pendeta. Pendeta itu nyamperin si alim tadi, Pak Kiai, Pak Ustadz gitu ya. Katanya Islam itu dalam Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Iya gitu. Kemudian dipanggil si koki itu, Mas koki sini itu. Ya, sebelumnya coba terangkan. Ini ada makanan di situ, kata si pendeta mengatakan, coba datangkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cara masaknya makanan ini misalnya. Gitu ya. Maka si alim ini memanggil koki. Sini Mas koki. Mas koki terangkan ini bagaimana cara masak makanan ini. Loh, kok koki yang menjelaskan? Iya, karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Itu penjelasan secara global perhatikannya. Jadi bahwa dalam Al-Quran itu dalam perkara-perkara dunia yang memang itu bukan tujuan Allah mengutus Nabi untuk urusan dunia, yang Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih memahami apa berkaitan dengan dunia kalian, gitu ya. Maka apa? Suruh bertanya kepada ahlinya, gitu ya. Di situ maka global mengatakan tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kita tidak tahu urusan pertanian, tanya ahli pertanian. Kita tidak tahu urusan industri, tanya ahli industri, kan gitu. Al-Quran ada di situ, jelaskan agar bertanya kepada mereka, kan itu. Nah, maka manusia ya, orang-orang yang mereka berpecah belah dari Islam, kemudian mereka mengikuti kesesatan-kesesatan, itu sebenarnya munculnya dari ini, yaitu mereka tidak mencukupkan diri dengan apa? Dengan mengikuti Al-Quran dan Islam. Coba perhatikan, perpecahan di mana-mana. Ya, orang-orang akhirnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ini kebanyakannya. Mereka tidak mencukupkan diri mengikuti syariat itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kan gitu. Kenapa? Kalau memang yang mereka inginkan kebaikan dan mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran, tidak terjadi perselisihan. Melainkan perselisihan sangat sedikit dan itu gampang diobati. Maka ketika orang tidak mencukupkan diri, ya dia lebih percaya dengan pemikiran sendiri atau mungkin dengan pendapat-pendapat pendahulunya, guru-guru mereka, sehingga apa? Otomatis apakah di situ cuma Al-Quran saja, gitu ya, tanpa kemudian kita mencukupkan dengan Al-Quran dan juga ucapan para sahabat? Maka jawabannya tidak mungkin. Kita hanya kemudian mengikuti kepada Al-Quran saja. Kenapa Al-Quran saja? Itu sudah memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengikuti Nabi, gitu ya, untuk mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di dalam Al-Quran terdapat 30 lebih tempat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Coba dalam Al-Quran ini ada 30 lebih tempat, 30 tempat lebih ayat yang apa?
yang menjelaskan kepada kita agar kita mengikuti Nabi. Ini ya, banyak sekali Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datang kepada kalian, ikutilah, terimalah, dan apapun yang Rasul larang, tinggalkanlah. Kan gitu. Allah juga mengatakan ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Dan berbagai macam ayat yang lain. Ini amat menunjukkan 30 lebih tempat ya dalam Al-Quran yang memerintahkan agar agar kita mengikuti Nabi. Makanya kita mengikuti Nabi hakikatnya mengikuti Al-Quran. Al-Quran saja memerintahkan kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, gitu ya. Makanya ada kejadian ini ya, ketika Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, ya, ini dinukilkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau pernah membaca hadis Nabi yang mana Rasul mengatakan la'anallah al-washimat wal mutawashimat wal mutanamisat wal mutafallijat lil husni al-mughayyirati khalqallah. Ya, perhatikan. Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melaknat al-washimat, wanita-wanita yang mentato, wal mutawashimat, dan orang yang meminta ditato, yang mentato, yang minta. Kemudian wal mutanamisat, dan orang yang mencukur bulu alis. Ini alis. Ya. Ya, kenapa kurang lentik, kurang cantik gitu ya. Akhirnya dicukur semua, dicabutin pakai pensil itu ya. Gitu ya. Kemudian wal mutafallijat, dan orang yang merenggangkan gigi. Ya. Lil husni, untuk apa? Untuk memperindah. Al-mughayyirati khalqallah, dan mereka merubah ciptaan Allah. Ini semua terlarang ya. Maka ucapan Ibnu Mas'ud ini terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad, dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub ini kemudian dia protes kepada Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan innahu balaghani annaka la'anta kaita wa kaita. Ibnu Mas'ud telah sampai kepadaku bahwa Anda ini melaknat ini dan ini. Kan gitu tadi, melaknat siapa? Orang yang mentato, minta ditato, mencukur alis, merenggangkan gigi, kan itu. Gitu kan? Saya mendengar bahwa Anda ini melaknat orang-orang ini tadi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah wa man huwa fi kitabillah. Bagaimana dengan saya? Ya, ketika aku tidak melaknat orang-orang yang Rasul laknat, dan itu sudah ada di dalam kitab Allah. Orang ini protes lagi. Ummu Ya'qub mengatakan, laqad qara'tu ma baina lawhaini. Saya sudah baca Al-Quran dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir. Fama wajadu fihi ma taqul. Namun aku tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang aku ucapkan. Tentang apa? Tentang Allah melaknat siapa tadi? Orang mentato, minta ditato, mencukur bulu alis, kan gitu. Wanita mengatakan nggak ada itu. Engkau mengatakan bahwa ini adalah apa yang Rasul laknat dan ada dalam kitab Allah. Saya sudah baca Al-Quran kok dari awal sampai akhir, tapi aku tidak mendapatkan seperti apa yang kamu ucapkan. Apa kata Ibnu Mas'ud? La in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau kamu betul-betul membaca Al-Quran itu, engkau mendapati di situ tentang apa? Larangan tadi, tentang dilaknatnya orang-orang tadi. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan amma qara'ti. Apakah engkau belum membaca ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datang kepada kalian, terimalah, dan apapun yang Rasul larang dari kalian, tinggalkan. Kata wanita ini, bala, iya tentu. Apa kata beliau? Mengatakan fa innahu qad naha anhu. Rasul telah melarang hal itu. Rasul melarang hal itu, dan Allah mengatakan agar kita menerima apa yang datang dari Rasul. Apa Rasul larang, tinggalkan dari kita. Itu ya. Perhatikan, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa mengikuti sunnah Nabi itu adalah perkara yang wajib. Sebagaimana kita juga mengikuti Al-Quran. Maka Rasul mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Kata Rasul, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya itu sama.
Apa yang bersamanya itu? As-sunnah. Ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Rasul juga menjamin seorang tidak akan pernah tersesat. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abada. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Ya, jika kita berpegang teguh tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ini yang kedua. Berarti kewajiban kita selain kita berpegang dengan Al-Quran, juga berpegang dengan sunnah Nabi. Bagaimana dengan ucapan-ucapan dari para sahabat Nabi? Apakah kita juga wajib mengikutinya? Iya. Selama itu menjadi kesepakatan sahabat Nabi, itu adalah hujjah. Perhatikan ya, ini tentang bagaimana kalau ucapan para sahabat hujjah atau tidak. Jika itu adalah kesepakatan para sahabat, ijma', maka itu hujjah. Ya, itu hujjah. Tapi kalau para sahabat kemudian terjadi perselisihan, ya di situ, bagaimana? Maka kita lihat mendapatkan lebih arjah, lebih rajih. Nah, adapun kewajiban kita mengikuti ya tentang ucapan para sahabat, terlebih yang sudah disepakati, ini Allah terangkan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepada mereka petunjuk, ilmu sudah sampai. Perhatikan, menentang Rasul. Yang kedua, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Sekarang saya bertanya, orang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini siapa itu? Para sahabat. Kan gitu. Karena orang beriman ya yang ada ketika ayat turun ini para sahabat di situ. Ketika Allah mengatakan, dan mereka lebih memilih selain jalannya orang-orang beriman. Berarti tidak mengikuti jalan para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka menyimpang, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Masya Allah ya, perhatikan. Maka inilah seorang beriman, dia memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi. Dengan apa? Dengan bantuan pendapat para sahabat Nabi. Walaupun misalkan para sahabat terjadi khilaf di situ ya, tentunya kita memegang ucapan para sahabat itu lebih utama ya daripada kita mengambil pendapat selain mereka. Karena memang para sahabat itu banyak sekali dalam Al-Quran ya. Ini dipuji Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal lagi terdahulu ya dalam keislaman dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, siapa muhajirin dan ansar? Sahabat kan itu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Sudah. Ya, jadi secara umum para sahabat itu Masya Allah. Ya, kesepakatan mereka adalah hujjah. Jadi ya, makanya ucapan penulis bahwa kita wajib untuk mencukupkan diri dengan yang datang dari Al-Quran, maka tidak menafikan kewajiban kita pun mengikuti sunnah Nabi dan kemudian sunnahnya para sahabat. Terlebih kalau sunnah itu khulafaur rasyidin. Yang Rasul mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin alladzina al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Rasul mengatakan, alaikum, ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gitu ya. Allah mengatakan, kata Rasul, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Setelahku al-mahdiyin yang mereka mendapatkan petunjuk. Apa wasiat Rasul? Aldu 'alaiha. Apa aldu itu? Gigitlah 'alaiha, sunnah itu. Kita perhatikan ini. Rasul mengatakan aldu 'alaiha, tidak mengatakan aldu 'alaihima. Kalau 'alaiha itu
ini adalah kata ganti tunggal. Ya, kalau alaihima kata ganti dua musanna. Perhatikan, ini kan disebutkan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat kan itu. Tapi Allah Rasul mengatakan abdu alaiha, tidak mengatakan abdu alaihima. Gigitlah sunnah itu. Apa maknanya di situ? Maknanya bahwanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memisahkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Itu ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Abdu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Masya Allah ya, gigit dengan gigi geraham itu menggambarkan kekuatan maksimal. Coba kita kalau Idul Adha ya dapat daging kurban, ini sudah ingin makan setengah matang, Pak. Gigit pakai gigi depan rompol, habis itulah jadi aki-aki ya. Tapi kalau kita gigit pakai yang gigi paling ini geraham kuat. Coba nih orang yang atraksi itu gigit apa namanya kereta, kan pakai tambang itu, apa gigi depan yang enggak itu, gigi geraham itu. Kenapa itu gigitan yang paling kuat? Rasul menggambarkan memegang sunnah Nabi itu dengan gigi geraham dengan sekuat-kuatnya. Masya Allah ya. Maka sekali lagi bahwa mengikuti Al-Quran maka tidak menafikan kita juga ittiba kepada Nabi dan mengikuti dari pendapat para sahabat. Itu ya, karena sahabat itu Masya Allah ini bukan sembarang manusia. Rasul pernah menyebutkan innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu bi risalatihi. Allah ini melihat seluruh hati para hamba dan Allah mendapati hatinya Muhammad SAW sebaik-baik hati hamba. Maka Allah pilih beliau untuk pembawa risalah. Tsumma nadhara fi qulubil ibad fawajada quluba ashabi Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah kembali melihat hati-hati para hamba. Ternyata Allah mendapati hatinya para sahabat hati yang terbaik dari hati para hamba. Kemudian apa? Allah menjadikan para sahabat ini sebagai pembantu Nabi di dalam berdakwah. Jadi tidak secara kebetulan. Dipilihnya para sahabat menemani Nabi dalam berdakwah itu memang betul-betul orang pilihan. Mungkin andaikan Allah pilih ya dijadikan pendamping Nabi orang kaya kita, Nabi dipukulin kabur kita semua bisa-bisa. Ya, coba berkali-kali sahabat Rasulullah SAW itu ya, ini digempur oleh orang-orang musyrik. Coba dalam perang Badar kita lihat, Rasul memerintah kaum muslimin untuk mencegah kafilah dagang dari Mekah, yang itu yang dijual belikan adalah harta kaum muslimin. Kaum muslimin mengambil haknya, bawa orang sekitar 300. Ternyata Abu Sufyan mendengarkan Rasul dan para sahabat siap-siap mau menghadang di jalan, mereka mempersiapkan pasukan 1.000 orang lebih. 1.000 orang lebih. Jadi ibaratnya satu orang muslim banding 3 atau 4 orang musyrikin. Ada yang 5 mungkin ya. Masya Allah. Ini orang sepintar apapun perang kalau musuhnya 4-5 ya pikir-pikir. Tapi perhatikan para sahabat, Masya Allah. Berangkat. Jumlah kaum muslimin cuma segitu. Berangkat semua itu coba. Mungkin andaikan kita Rasul, pulangnya Rasul. Apalagi pengantin anyar, dia jangan jadi perang gitu ya. Allah pilih hati para sahabat itu untuk menemani Nabi dalam berdakwah. Insya Allah ya, luar biasa ini. Nah ini apa ayat yang kita baca. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Tibyanan likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu, baik secara global maupun penjelasan secara terperinci. Itu ya, ada semuanya, Masya Allah. Kemudian perlu kita mendatangkan beberapa hadis. Di antaranya beliau mengatakan rawa an-Nasa'i wa ghairuhu 'anin Nabi. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan yang selainnya dari Nabi. Tapi kata pensyarah di dalam kitab Sunan An-Nasa'i itu tidak didapatkan hadis ini. Ya, adapun hadis ini ada dinukilkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan. Yang benar bahwa hadis ini tidak didapatkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ya. Jadi Nabi SAW bahwa beliau ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan minat Taurah. Suatu ketika Rasul melihat di tangan Umar ini satu lembaran dari kitab Taurat. Rasul melihat Umar bawa lembaran ini.
Ya, ternyata apa itu? Itu kitab Taurat. Maka Rasul ketika melihat Umar bawa lembaran dari kitab Taurat, Rasul mengatakan, amutahawwikuna ya Ibnul Khattab. Apakah engkau termasuk orang yang ragu, wahai putranya Khattab, wahai Umar? Perhatikan ya, hanya sekedar memegang lembaran Taurat itu. Rasul negur, kamu ragu ya Umar? Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dalam keadaan putih yang sangat terang. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Andaikan Musa masih hidup, kemudian kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, kalian tersesat. Perhatikan ya, Musa kan yang membawa kitab Taurat kan gitu ya. Rasul mengatakan, andaikan Musa masih hidup, kemudian kalian ikut Musa mengamalkan Taurat dan meninggalkan aku, kalian tersesat. Masya Allah. Apa maknanya Bapak sekalian? Rasul mengajarkan kepada umat agar mencukupkan untuk memegang dan mempelajari Al-Quran. Kan gitu. Makanya ini hati-hati ya. Kadang-kadang anak-anak muda itu, mereka seakan-akan hebat itu ya. Di rumah koleksinya Injil ada, Taurat ada, Al-Quran nggak punya kadang-kadang. Muslim ya. Karena saya ngalami zaman dulu itu. Ya, ngalami. Punya Injil di rumah itu ya. Insya Allah, karena nggak tahu. Nah, perhatikan ya. Ini Masya Allah ini. Rasul mengatakan, hei Umar, apakah engkau termasuk orang-orang yang ragu? Ya, padahal aku telah mengajarkan kepada kalian perkara yang sangat terang dan putih. Nah, gitu ya. Nah, sampai Rasul mengatakan, andaikan Musa masih hidup, kalian mengikuti Musa dan tinggalkan aku, tersesat kalian. Kenapa? Karena masanya Nabi Musa alaihissalam itu sudah habis. Dan syariat yang dibawa itu sudah dimansuh. Sudah dihapus dengan datangnya syariat Islam. Ini sudah ya, sudah selesai pembahasannya dulu. Jadi datangnya Islam ini secara otomatis apa? Ini menghapuskan seluruh agama sebelumnya. Karena Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah apa? Wa muhaiminan alaih. Ya, sebagai hakim. Ya, apa yang benar ya dari Al-Quran, ya dibenarkan dalam Al-Quran itu benar, dan apa yang disalahkan Al-Quran maka isinya sudah salah di sana. Jadi kitab terdahulu, apa yang dibenarkan Al-Quran itu benar, dan apa yang Al-Quran mengatakan batil itu batil. Gitu ya, yang menjadi patokan ada Al-Quran. Ya, maka dalam hadis yang mulia ini terdapat tidak boleh larangan seorang untuk melihat apa? Kitab-kitab Nabi terdahulu. Kenapa? Karena bisa disebabkan karena kitab itu sudah muharrafah, sudah dirubah-rubah, atau hukumnya sudah mansuh, sudah dihapus kan gitu, atau kedua-duanya gitu ya. Jadi kitab-kitab yang ada itu tidak ada yang selamat dari perubahan kecuali Al-Quran. Nggak ada perubahan dan tidak ada penambahan sedikit pun itu Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Karena Allah mengatakan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang telah menurunkan adzikr Al-Quran dan kami akan langsung menjaganya. Karena dari zaman ke zaman nggak ada orang pernah bisa untuk memalsukan Al-Quran, menambah mengurangi, nggak bisa. Kenapa? Allah menjaganya. Ya, ada orang memalsukan, menambah, langsung ketahuan, maka dimusnahkan. Gitu ya. Nah, bahkan apa? Ya, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka ternyata sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Bahwa mereka ini akan beriman dengan Nabi yang terakhir dan akan menolongnya. Perhatikan ini. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh Nabi itu pernah Allah ambil janjinya. Apa perjanjian mereka? Yaitu akan beriman dengan Nabi yang terakhir, ya, dan akan menolong Nabi yang terakhir ini. Coba kita buka surat Ali Imran ayat 81. Ali Imran 81. Allah mengatakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabih wa la tansurunna
qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perhatikan ini. Kita perhatikan ayatnya ya. Ternyata para nabi sudah ada perjanjian dengan Allah. Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para nabi. Sungguh ya, ataitukum min kitab wa hikmah. Sungguh kata Allah, kami telah mendatangkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Perhatikan. Kemudian akan datang kepada kalian seorang rasul yang dia membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. La tu'minun nabi. Sungguh kalian akan beriman kepada dia. Wala tansurunah, dan sungguh kalian akan menolongnya. Perhatikan ya, akan beriman dengan rasul terakhir ini dan akan menolongnya. Allah mengatakan, a'aqrartu wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian sepakat dan kalian akan mengambil perjanjian denganku? Apa kata para nabi? Qalu aqrarna, kami menetapkan. Qala, Allah mengatakan, fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk yang menyaksikan. Perhatikannya, para nabi sudah bersaksi di hadapan Allah. Untuk apa? Beriman dengan nabi yang paling terakhir dan akan apa? Menolong nabi itu. Nah gitu, insyaallah ya. Makanya tidak boleh sama sekali seorang kemudian setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW justru kita mengikuti Nabi sebelumnya, meninggalkan Rasul Muhammad SAW. Kalau Nabi saja andaikan hidup di zaman ini, apa kata Rasul dan riwayat lain mengatakan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Rasul, andaikan Musa hidup, maka tidak ada kebolehan bagi dia melainkan mengikutiku. Ini Rasul menasihati Umar. Maka kemudian ketika Rasul dinasihati Rasul, Umar dinasihati Rasul, Umar mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Umar, aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi. Masya Allah. Akhirnya apa? Umar rujuk saat itu. Ya, tidak lagi megang apa yang ada pada Taurat. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Apakah berarti dengan hadis ini seorang tidak boleh sama sekali secara mutlak ya untuk melihat pada kitab-kitab selain Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil? Apa tidak boleh sama sekali? Para ulama khilaf. Ya, ada yang mengatakan diharamkan secara mutlak, nggak boleh sama sekali. Ada pun yang kedua, ya itu hukumnya haram, tetapi tidak secara mutlak. Asalnya haram, tapi tidak mutlak. Bahwa orang-orang yang mereka kuat imannya, kemudian rasih, ya dia kuat dari sisi keilmuan mereka, untuk tujuan membantah kesesatan yang ada di kitab mereka, maka itu boleh. Bahkan itu termasuk jihad dengan ilmu. Maka para ulama ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya kitab namanya apa? Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang-orang yang merubah agamanya Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bantah dari Nasara. Syekhul Islam punya itu, punya kitab. Ibnu Qayyim juga punya kitab. Ya, apa? Kitabnya itu Hidayatul Jari fi ajwibatil Yahudi wa Nasara. Itu petunjuk yang berjalan untuk menjawab ya terhadap orang Yahudi dan Nasara. Ya tentunya untuk membantah mereka harus apa? Harus ada bukti kan gitu. Harus ada bukti otentiknya di situ. Nah, kitab mereka sebagai rujukannya untuk kemudian menjelaskan tentang kesesatan mereka. Maka bagaimana ini? Bagaimana kesimpulannya? Bahwa hukum tentang melihat kitab-kitab terdahulu itu dirinci. Ya, jika dia orang bodoh kayak kita, tinggalkan. Apalagi bisa mendatangkan keraguan. Tapi kalau orang yang memang mereka punya ilmu kuat akidahnya dan bisa meruntuhkan syubhat-syubhat mereka, maka tidak mengapa. Untuk apa? Untuk melihat apa yang ada di dalam kitab mereka kemudian dibantah dengan ilmiah. Gitu ya. Ini tentang apa? Membaca atau melihat kitab selain Al-Quran.
Sekarang muncul lagi pertanyaan. Dan bagaimana kalau kita ini meriwayatkan kisah-kisah berita Israiliyat. Jadi berita dari kalangan Bani Israel. Yang itu ternyata di dalam kitab-kitab tafsir itu ada di sana. Seperti dikatakan dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, bahkan Ibnu Katsir, Baghawi, itu ada di sana apa? Kisah-kisah Israiliyat. Gitu ya. Maka bagaimana? Bolehkah kita kemudian menyebutkan, membaca dalam kisah Israiliyat itu? Maka para ulama mengatakan di situ bahwa berita Israiliyat itu ada 3. Pembagian ada 3. 1, jika kita tahu bahwa berita yang ada itu benar. Ya. Karena dari mana kita tahu benar? Itu dibenarkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Maka silakan disampaikan. Ya, karena Rasul mengatakan balighu anni walau ayah. Wa haditsu an bani Israil wala haraj. Rasul mengatakan sampaikan apa yang datang dariku walaupun 1 ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israil dan tidak ada dosa di dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau itu betul-betul datang dari dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab terdahulu dan dibenarkan dalam Islam, boleh. Seperti ya bahwa nama orang yang Nabi Musa belajar kepadanya namanya siapa? Khidir itu ya. Itu kisah Israiliyat, cuma apa? Dibenarkan dalam hadis Nabi. Kita imani. Gitu ya. Yang kedua, kisah Bani Israil yang kita tahu kedustaannya dan itu menyelisihi. Maka tidak boleh untuk kita riwayatkan. Kenapa? Karena keadaan kitab-kitab itu yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Mereka telah merubah kalimat-kalimat dengan apa? Dari tempat-tempatnya. Ya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh kemudian kita meriwayatkan dari mereka. Kalau apa? Kita tahu bahwa itu adalah kedustaan. Seperti kisah Bani Israil yang itu sempat mencuat. Itu dari zaman dulu, dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan sebelumnya itu ada kisah itu mengatakan gini. Nabi Daud alaihissalam gitu kan punya pasukan banyak ini. Ini berarti kan saya menceritakan ini untuk menyatakan kebatilan kisah itu ya. Nabi Daud itu punya pasukan banyak. Ketika perang itu, ternyata Nabi Daud ini naksir dengan salah satu istri prajuritnya. Akhirnya gimana ini? Prajurit ini si suaminya wanita ini taruh paling depan biar cepat mati gitu ya. Begitu mati dikawin sama Nabi Daud. Astagfirullahaladzim. Itu kedustaan ya. Gak mungkin ada nabi selicik itu. Gitu. Maka dibatilkan dalam Islam. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan siapa menceritakan kisah itu akan saya pukul cambuk 80 kali. Sebagai apa? Hukuman bagi orang yang nuduh tanpa bukti. Gitu ya. Hati-hati ini. Kadang-kadang wah gitu ya. Masya Allah. Tapi gak mungkin para nabi seperti itu akhlaknya. Ini yang kedua ini ya. Ini kalau Islam menganggap batil, gak boleh kita ceritakan. Ya, tidak boleh ceritakan kecuali apa? Kecuali kita menceritakan dalam rangka untuk menjelaskan kebatilannya tadi. Adapun yang ketiga, ya, itu yang mahwal maskutu anhu. Berita Bani Israil yang didiamkan, tidak dibenarkan dan tidak diingkari. Islam, Al-Quran, hadis Nabi tidak menentukan. Ini betul-betul salah. Bagaimana sikap kita? Maka dalam kondisi seperti itu, kita tidak boleh menolak berita itu dan tidak boleh untuk menerima. Kenapa Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tasaddaqu atau la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan kalian mendustakan. Kenapa? Khawatirnya kita membenarkan itu termasuk yang mereka rubah-rubah. Khawatirnya kita mendustakan ternyata itu yang betul datang dari Allah, kan itu. Maka Rasul mengatakan waqulu, tapi katakanlah amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan segala yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kalian. Insyaallah ya, ini sikap seorang mukmin ketika dihadapkan dengan kisah-kisah atau hukum-hukum yang ada di dalam Bani Israil atau cerita Israiliyat.
Berapa perinciannya? 3. Kalau itu jelas-jelas benar, kita terima. Kalau jelas-jelas kedustaannya, tidak boleh kita terima. Kalau didiamkan bagaimana? Jangan diceritakan. Jangan dibenarkan dan jangan ditolak. Jangan diingkari. Nah ini ya, Masya Allah. Ini tentang pembahasan kewajiban kita untuk istighna. Merasa cukup dengan apa yang datang dari Islam. Al-Quran, sunnah Nabi, dan datang dari para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.